Nyari headphone wireless Bluetooth budget 500 ribuan yang punya fitur dan spek paling lengkap? Cobain cek nih, QCY H3. Dibanderol dengan harga sekitar 500-600 ribuan. Headphone ini sudah punya ANC bahkan sampai minus 43 dB. Sudah support ambience atau transparansi mode. Ada adaptive ANC dan adaptive audio correction. Koneksinya bisa wireless dan bisa wire dengan menggunakan jack 3,5 mm. Yang wire-nya sudah sertifikat high-res. Drivernya menggunakan dynamic driver dengan ukuran 40 mm. Mikrofonnya ada 6, jadi 3 di tiap sisinya. Sudah ada ANC-nya atau Environmental Noise Cancellation. Sudah support multi-point connection. Support low latency mode sampai 68 ms. Playback-nya atau daya tahan baterainya sampai 60 jam. Dan terakhir, sudah support aplikasi. Untuk spek sama paket penjualannya seperti ini. Music Lover, untuk budgetnya yang 500-600 ribuan, fitur sama speknya ini termasuk lengkap banget. Bayangkan daya tahan baterainya panjang, support mic sampai 6, ada ANC, ada transparansi mode, ada low latency mode, sampai bisa multi connection juga. Karena itu, untuk fitur sama speknya, gue berani ngasih poin 8,5. Sekarang kita langsung bahas desain sama build quality-nya. Headphone ini adalah headphone full size dengan desain close back. Bahannya dari plastik ABS. Kalau kita pegang nih dan rasakan teksturnya, ini kerasa bagus dan kerasa kayak headphone premium yang di atas 1 jutaan. Finishingnya overall hitam, doff, dan kelihatan rapi banget. Desainnya minimalis. Dan memang menurut gua build-nya ini kerasa bagus. Fitur desain dari headphone ini, yang pertama bisa di swivel 90 derajat seperti ini. Kemudian bisa di folding juga jadi kecil seperti ini. Di housing sebelah kanan ada navigasinya, ada tombol on off, ada volume up dan volume down. Ada indikator lampu juga di sana. Kemudian ada jack audio 3,5 mm dan USB-C konektor. Di bagian faceplate-nya itu polosan aja. Ini kalau kita perhatikan ada kayak bolongan kecil-kecil, kayaknya ini mikrofonnya yang dekat housingnya itu. Untuk pads-nya dari bahan memory foam. Kerasa lembut dan menurut gua pads-nya ini, memory foam-nya ini berkualitas. Karena salah satu indikasi kalau memory foam itu bagus, kalau kita pencet atau tekan, itu dia kembali ke bentuk semula itu lama waktunya. Dan ini kalau kita tekan, nggak langsung balik lagi kan, jadi ada waktu agak sedikit panjang lah. Naik ke atas, di bagian persendiannya, di sebelah kiri dan kanan, ada logo QCY. Buat adjustment headphone-nya, itu dari bahan metal, dan kalau kita cobain ini cukup lancar kok, dan nggak terlalu keras buat ngaturnya. Headband bagian atasnya ada padnya dari bahan memory foam, kerasa cukup empuk. Music Lover, untuk desain secara keseluruhan, ini kelihatan minimalis tapi cenderung modern. Dan yang gue suka, build-nya ini bagus banget loh. Karena itu, gue kasih poin 8,5 untuk desain sama terutama build quality-nya. Sekarang kita cobain fitting-nya. Buat gue, fitting-nya termasuk yang nyaman banget. Buat headphone wireless ukuran full size dengan budget sekitar 500 ribuan, ini gue suka. Adjustment buat headband-nya juga mudah, cukup lancar, ceilingnya bagus, kerasa kedap. Jadi suara luar bisa keredam, jadi kayak passive isolation gitu. Jadi tanpa ANC aja, ini termasuk kedap. Apalagi kalau ANC-nya juga dinyalain. Pads-nya juga gue suka, termasuk empuk dan gak panas. Clamping di kepala juga gak terlalu keras, jadi tetap nyaman di kuping. Fittingnya buat gue, ini gue suka. Karena itu gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain koneksinya. Buat pairing awal, termasuk mudah dan cepat. Buat gue ganti-ganti device juga mudah. Apalagi ini kan sudah support multi-device connection dan bisa kita atur di aplikasinya. Untuk kegiatan yang kompleks seperti main game yang berat ataupun nonton film yang scene-nya cukup cepat, gue nggak kerasa ada delay. Semuanya kerasa sinkron dan pas. Karena itu untuk koneksinya, gue kasih poin 8. Music Lover, sekarang kita coba sampel suara mic-nya. Seperti ini. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone wireless QCY H3. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari headphone wireless QCY H3. Buat gue nih Music Lover, untuk ukuran headphone wireless Bluetooth budget 500 ribuan, buat gue ini bagus banget loh. Powernya bagus, suaranya kedengaran natural, detail dan jelas. Untuk noise reduction-nya juga bagus, bisa ngeredus suara-suara ambience di luar. Gue suka banget dengan mic-nya. Akan enak banget kalau kita gunakan juga untuk online meeting atau online learning. Karena itu, gue kasih poin 8,5 untuk kualitas mic dari QCY H3 ini. Untuk kualitas suaranya, ini nih Music Lover. Oke, pengaturannya dulu ya. Tuning suaranya
gue pakai yang default. Gue pakai pengaturan dengan mode ANC-nya on. Gaming modenya gue off. Terus dual connection-nya gue off juga. Untuk suaranya Music Lover ini cenderung memang sangat warm. Bassnya tebal, gede, berbody. Menurut gue ini cenderung boomy dan kerasa agak panjang memang. Bassnya bahkan kerasa agak nyampur tuh ke midnya. Untuk midnya, sebenarnya midnya itu posisinya cukup di tengah Music Lover. Tapi memang karena bassnya yang gede banget, jadi efeknya kalau kita dengerin vokal agak kerasa di belakang. Ya karena bassnya yang gede banget itu sih. Terus bagian mid bassnya atau mid low-nya, gua rasa sedikit agak di boost. Efeknya sih mungkin supaya suara vokalnya jadi kerasa tebal maksudnya. Overall vokalnya sebenarnya masih cukup jelas Music Lover. Mungkin kalau kita bisa kompensasi, kita atur EQ-nya supaya bassnya sedikit lebih ke kontrol, gue pikir vokalnya akan lebih stand out deh. Untuk high-nya atau treble-nya, ini tipikal yang cukup open, airy, jadi nggak ada rasa roll off gitu deh. Tuning suaranya buat gue, ini akan cocok dengan berbagai genre lagu. Gue garis bawahi terutama lagu-lagu modern seperti EDM, hip hop, R&B, rasanya akan cocok banget deh. Buat mode transparansi ataupun mode ANC off, ternyata ada sedikit perbedaan suara juga Music Lover untuk tuningnya ya. Untuk suara yang transparansi mode atau ambience mode, di kuping gua kerasa sedikit lebih bright. Menurut gua ini lebih ke kontrol sih bassnya. Sedangkan kalau mode ANC off yang normal ya, nggak segede bassnya yang ANC, tapi juga nggak setipis kalau transparansi mode atau ambience modenya. Dan yang gue suka, kalau dengan tuning normal, ini clarity-nya kerasa lebih baik. 3D imaging kerasa lebih open, lebih lega gitu. Kalau untuk gaming modenya, ternyata ada juga sedikit perbedaan tuningnya. Yang gaming mode nggak segede yang ANC on memang, sedikit lebih ke kontrol. Dan lebih tight bassnya, jadi nggak sebumi atau sepanjang yang ANC on-nya. Gue juga mau bahas kualitas ANC-nya sendiri. Ya ini kan minus 43 dB ya. Dan gue rasa untuk budget 500 ribuan ini bagus loh. Kerasa kedap, walaupun kedap tapi kita nggak kerasa kayak kekurung gitu, kayak sempit banget. Enggak, ini masih enak kok. Untuk transparansi mode atau ambience modenya ini gue juga suka. Kualitas mic-nya bagus. Jadi dia nangkap suara luar itu jelas banget. Jadi natural loh. Tuning suara untuk wire-nya yang koneksi 35. Nah untuk koneksi ini gue pakai DAC gue yang biasa gue pakai, yaitu EV Gobar. Dan ternyata ada perubahan tentu saja. Secara teknis karena EV Gobarnya ngangkat, ya DAC-nya itu kan bagus. Jadi memang lebih bagus secara teknik. Tapi tuningnya ternyata yang gue rasakan hampir agak mirip lah. Tetap kerasa warm, bassnya gede, tebal, berbody, panjang masih. Midnya bahkan kerasa sedikit lebih mundur untuk midnya. Jadi vokal lebih tipis jadinya. Bassnya juga masih kerasa masuk ke bagian midnya. Treble-nya ya tetap open dan airy sih ya. Masih cukup oke kok. Sedangkan untuk teknis suara secara keseluruhan, buat kelas 500 ribu gue masih bisa bilang ini cukup bagus. Detailnya oke, micro detail gue bisa dengerin dengan baik, clarity juga masih oke, resolusinya gue bisa nangkap tekstur suara itu dengan cukup jelas. Buat soundstage ini bagus ya, kerasa presisi, arah suaranya tuh jelas, pinpointnya semuanya oke semua posisinya. 3D imaging, gue pikir juga ini kerasa lega loh. White-nya gue rasa dapet, depth-nya juga masih kerasa, height-nya masih oke lah. Separasi instrumen, kerasa kepisah-pisah. Nah kalau transient ini masih cukup responsif, bukan yang paling cepat memang, tapi masih lumayan presisi kok. Jadinya dynamic range-nya juga masih lumayan oke. Suara kecilnya itu jelas masih kedengeran. Nah, suara gedenya memang kalau kita naikin volumenya sampai tinggi, bassnya, low-nya itu memang jadi dominan banget sih. Tapi overall masih cukup ke kontrol kok. Buat noise floor, cukup bersih, black background. Untuk kegiatan entertainment seperti nonton film, main game, gue juga rekomendasi. Nonton film terutama, gue garis bawah ini ya. Nonton film action, ini oke banget. Karena impact bassnya itu kan gede Music Lover. Tebel, berbody. Jadi kalau nonton film action yang ada ledakan, tembakan, scene-scene actionnya itu dramatik banget kerasanya. Untuk film-film drama yang banyak percakapan, masih cukup oke. Vokalnya juga masih jelas kok. Buat main game nih, main game gue gak ada problem sama latensinya, gak ada delay, kerasa sinkron antara gambar sama suaranya. Untuk game-game FPS nih kayak PUBG, kena soundstage sama 3D imagingnya bagus, ini enak. Kita bisa dengerin tuh suara ledakan, langkah kaki, dan kita bisa bayangkan jaraknya. Ya, kita bisa ngerasain kalau misalnya itu dekat sama kita atau jauh dari kita, teman kita, musuh kita itu kedengaran jelas.
Untuk game-game lain juga gue cukup suka menggunakan headphone ini. Ini juga oke, gue nggak ada masalah sama sekali. Musik Lover, untuk kualitas suaranya nih ya, memang sangat didominasi oleh bass, udah pasti. Jadi Musik Lover yang bass head kemungkinan besar akan cocok banget sama QCY H3 ini. Yang gue juga sorot, kualitas ANC sama ambience modenya juga bagus. Kemudian kalau kita gunakan untuk main game sama nonton film, ini juga enak. Jadi headphone ini gue bisa bilang ini cukup versatile loh. Karena itu gue kasih poin 7,5 untuk sound quality-nya. Pendapat akhir gue Musik Lover untuk headphone QCY H3 ini. Untuk budget 500 ribuan, headphone ini price to performance-nya bagus banget loh. Fiturnya lengkap, speknya juga bagus. Tuning suaranya untuk bass head cocok banget. Kalau Musik Lover mungkin gak terlalu cocok sama bass, tenang aja, karena ini ada aplikasinya dan kita bisa ngatur equalizer-nya, jadi kita bisa kompensasi sesuai dengan selera kita. Terus, headphone ini termasuk headphone yang versatile buat gue. Kenapa? Dengerin lagu oke kan? Nonton film bagus, film action dapat banget, drama masih oke, main game, latensinya aman, terus tuningnya cocok, soundstage-nya bagus untuk game-game FPS, dan satu hal yang menarik juga buat gua, kualitas mic-nya bagus banget Musik Lover. Karena kualitas mic-nya bagus, jadi headphone ini gua rasa akan cocok juga untuk dipakai online meeting, online learning. Jadi memang benar-benar versatile loh. Menurut gua headphone ini layak untuk dicoba. Ya, tapi itu kan pendapat gua Musik Lover. Musik Lover coba juga untuk kasih pendapat di kolom komen. Nanti kita diskusikan tentang headphone ini. Tapi anyway, itu kan tadi pendapat gua. Bagusnya Musik Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!